Halo semuanya, selamat datang di Testalk 21, podcast yang ngobrolin teknologi yang bikin hidup kita berubah ke abad 21 ini. Bareng saya, Milen, dan ada narasumber kita. Oke, baik. Panggilnya gimana nih? Bang Stanley. Oke, Bang Stanley. Sekarang ini sedang apa kesibukan, kerja, kuliah, atau masih sekolah? Kuliah aja sih Kuliah itu di kampus mana? di STKIP Sintang. Oh, di STKIP ya, di Sintang. Jurusannya apa? Pendidikan komputer. Oke, berarti kalau membahas tentang teknologi ini tidak awam lagi ya untuk Bang Stanley. Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Oke, baik. Semuanya, hari ini kita bakal bahas gimana teknologi itu merubah cara hidup kita serta cara kerja dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bayangin deh, di abad 21 ini kita pasti sering memakai yang namanya SMS buat komunikasi ya. Serba WhatsApp, TikTok atau Instagram begitu. Nah, bahkan kerjaan sekarang itu bisa kelar cuma modal laptop, wifi, kayak pandemi kemarin ya. Contoh dari bukti kalau teknologi itu benar-benar mengubah pola kerja serta pendidikan ya. Terus tentang AI ini, contohnya kayak ChatGPT atau Gemini ya, itu sangat terbantu sekali ya untuk dunia perkuliahan gitu. Menurut saya sangat membantu sih. Oke. Terus nih yang namanya AI itu kan ada juga yang membawa kita mempermudah kerja serta pendidikan, serta ada juga nih tantangan-tantangan yang ada dalam dunia teknologi, contohnya kayak AI, ChatGPT atau Gemini gitu ya. Oke, baik. Kalau diperhatikan ke abad 21 ini kita sering menggunakan teknologi. Semua orang tuh seakan tidak bisa lepas dari teknologi, mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur. Menurut kamu ini, apa sih sebenarnya yang paling menandai perubahan teknologi di era ini? Menurut saya ada dua hal besar yang menjadi penanda utama: internet yang semakin pasif dan munculnya smartphone. Bayangkan sebelum tahun 2000, akses informasi masih terbatas pada televisi, koran, dan perpustakaan. Sekarang dengan sekali sentuh layar ponsel kita bisa membaca dunia, menonton kuliah dari universitas ternama, bahkan berbelanja tanpa harus keluar rumah. Smartphone telah menjelma menjadi pusat kendali kehidupan kita. Komunikasi, hiburan, pekerjaan, bahkan kesehatan itu yang membuat abad ke-21 terasa benar-benar berbeda dengan era sebelumnya. Oke, berarti sangat menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Nah, sekarang itu Bang Stanley, sekarang kan banyak orang yang membicarakan kecerdasan buatan ya, contohnya kayak AI dan lain sebagainya. Nah, menurut Bang Stanley itu seberapa besar sih teknologi ini mempengaruhi kehidupan kita dalam sehari-hari gitu? Mungkin sebagian orang tidak sadar bahwa mereka sudah berinteraksi dengan setiap AI setiap harinya. Misalkan ketika kita menonton Netflix, sistem AI memberikan rekomendasi film yang sesuai dengan selera kita saat berbelanja online. Produk yang muncul di halaman pertama juga diatur oleh algoritma AI. Bahkan di bidang kesehatan, AI mulai dipakai untuk membantu dokter menganalisis hasil radiologi dengan lebih cepat dan akurat. Jadi AI bukan hanya sekedar konsep futuristik di film, melainkan sudah hadir dalam keseharian kita. Namun tentu saja tantangan yang mengikuti, misalnya kekhawatiran soal hilangnya pekerjaan karena proses atomisasi. Oke. Sering jadi perbincangan nih Bang di luar sana. Satu sisi nih tentang teknologi itu kan dimudahkan ya, tapi di sisi lain ada ketakutan kita akan digantikannya mesin. Menurut Bang Stanley ini, bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi hal itu? Kuncinya ada pada adaptasi. Sejarah menunjukkan setiap kali ada revolusi teknologi, mulai dari mesin uap, listrik, komputer, selalu ada pekerjaan yang hilang, tapi juga ada pekerjaan baru yang tercipta. Badan di era ini kita perlu lebih fokus keterampilan yang sulit ditiru mesin. Kreativitas berarti lebih fokus pada keterampilan yang sulit
Misalnya mesin menulis laporan data dengan cepat. Tapi untuk membuat cerita yang menyentuh hati membaca tetap membutuhkan sentuhan manusia. Jadi bukan takut pada teknologi, sebaiknya kita melihat dari sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri. Oke, betul sekali. Nah, terus kita berbicara tentang COVID-19 yang tahun kemarin ya Bang. Itu juga membantu kita melihat percepatan luar biasa ya dari bidang digital. Menurut Bang Stanley, kebiasaan seperti belajar online dan bekerja di rumah akan bertahan lama atau tidak Bang? Pandemi memang menjadi katalis mempercepat transportasi digital yang tadinya diprediksi butuh waktu 5-10 tahun. Saya percaya sebanyak kebiasaan itu akan bertahan. Work from home misalnya terbukti membuat beberapa perusahaan lebih efisien, sementara karyawan lebih fleksibel dalam mengatur waktu. Pendidikan online juga membuka akses yang lebih luas, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari kota. Memang tidak bisa digantikan karena interaksi tatap muka tetap penting. Tetapi arah ke depan jelas, dunia kita semakin hybrid, menggabungkan keunggulan teknologi di era dengan kebutuhan interaksi manusiawi. Oke, para sobat semuanya. Tadi kita telah membicarakan soal AI dan juga perubahan pola kerja serta pendidikan yang akibat digitalisasi. Tapi ini ada satu hal yang sering jadi bahan diskusi, media sosial. Nah, menurut Abang itu bagaimana sih pendapat Abang tentang media sosial ini mempengaruhi kehidupan masyarakat di abad ke-21 ini? Atau pandangan Abang sebagai mahasiswa? Media sosial adalah fenomena besar. Ia bukan hanya alat komunikasi tapi juga membentuk cara kita berpikir, berinteraksi, bahkan menentukan identitas. Di satu sisi, media sosial bukan membuka peluang besar, misalnya untuk membangun bisnis, personal branding, atau memperluas jaringan. Tapi di sisi lain ada tantangan berupa hoax, kolaborasi, hingga kecanduan digital. Jadi media ini ibarat pedang bermata dua. Yang penting adalah literasi digital, bagaimana kita mampu menggunakan media sosial secara cerdas, bukan justru dikuasai olehnya. Oke, selanjutnya kalau bicara tentang masa depan nih Bang, banyak orang itu yang penasaran ya tentang teknologi itu mungkin mendominasi ya para sobat semua. Dalam 10 atau 20 tahun ke depan nih, menurut Bang Sandy, tren teknologi itu harus kita perhatikan sejak sekarang atau gimana Bang? Saya melihat ada 3 tren besar. Pertama, perkembangan AI dan mechanical learning yang akan semakin canggih. Kedua, Internet of Things, perangkat rumah tangga, kendaraan hingga kota akan saling terkoneksi. Dan ketiga, teknologi energi terbarukan karena isu lingkungan semakin mendesak dari ke depan. Teknologi bukan hanya untuk mempermudah hidup, tapi juga menyelamatkan bumi. Kalau kita tidak siap, berarti kita bisa ketinggalan dulu. Wah, menarik sekali ya. Kalau kita turun ke level individu nih Bang, apa sih yang sebaiknya dipelajari oleh generasi muda agar bisa bertahan menghadapi perubahan teknologi yang cepat ini Bang? Ada 2 hal yang paling penting. Yang pertama, keterampilan digital dasar, mulai dari coding sederhana, analisis data, sampai memahami keamanan siber. Kedua, keterampilan non teknis atau soft skill, komunikasi, kerja tim, kepemimpinan, kreativitas, dunia kerja. Sekarang mencari yang bisa menggabungkan kedua, bukan hanya pintar secara teknis, tapi juga mampu mengkolaborasi dan berpikir strategis. Jadi anak muda harus siap menjadi belajar seumur hidup. Oke, begitu. Nah Bang, satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup obrolan kita pada hari ini. Dengan segala perubahan dan tantangan teknologi di abad ke-21 ini, apa sih peran pesan Abang untuk para pendengar, para sobat-sobat kita semua agar tidak merasa takut tapi justru itu bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal? Oke, pesan saya sederhana. Jangan hanya menjadi konsumen teknologi, tapi belajarlah menjadi kreator. Artinya jangan sekedar memakai media sosial, tapi cobalah membuat konten. Jangan hanya menggunakan aplikasi, tapi pelajari bagaimana aplikasi dibuat dengan begitu.
kita tidak hanya terbawa arus tapi bisa mengendalikan alat teknologi, seharusnya menjadi alat untuk memperkuat kualitas hidup kita, bukan membuat kita terjebak di dalamnya. Oke, baik, terima kasih Bang Sendi untuk kesempatannya pada podcast kita hari ini. Mungkin pesan untuk para sobat semuanya, manfaatkan teknologi itu secara baik ya Bang. Ya. Oke, baiklah pendengar Tektok 21, semoga obrolan kita bermanfaat pada hari ini. Jangan lupa untuk follow podcast ini agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa.